Kiai Musonef Sesaindina Al-Manimbar. Rukun salat ana 17. Sing nomor 3 ngadeg. Ngadeg itu bagi orang yang berkuasa. Kalau tidak berkuasa berdiri, maka silahkan duduk. Salat yang tidak mampu berdiri kemudian duduk, ini tidak mengurangi pahala. Sedangkan hadis yang mengatakan man sholla qaidan falahu mislu ajril qaim wa man sholla mutajian falahu mislu ajril qaid, itu diarahkan pada orang yang mampu berdiri tapi sholat dengan duduk. Orang yang mampu duduk sholat dengan tidur, tapi yang mendingan masih mau sholat turu-turu saya gelem sholat. Kalau kita kadang di TV serah gelem sholat. Nah, sholat dengan duduk itu ya penting kita lakukan ketika kita ngelalar Quran. Nah, ini wong-wong sing hafizul Quran agar supaya mendapatkan pahala berlipat. Di dalam sholat niku pahalane berlipat daripada sholat daripada tidak di dalam sholat. Maka yang bagus bagi wong-wong sing ngelalar Quran agar supaya pahalanya niku banyak, niku dilakukan dengan sholat. Tapi carane ya niku takbiratul ihram dhisik. Setelahnya takbiratul ihram Fatihah. Setelahnya Fatihah terus langsung ngelalal Quran sakwalai. Sebab perbandingan ini membaca Quran dalam sholat dengan yang tidak dalam sholat itu setiap satu huruf 100 kali lipat. Nabi Sayyidina Ali dawuh man qura'al Quran wa huwa qa'im bis shalah kana lau bikulli harfin mi'atu hasanatin. Sapa-sapa wong maca Quran karo salat ngadeg pahalane 10 kali lipat, 100 kali lipat. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun bis shalat kana lau bikulli harfin khamsuna hasanah. Siapa yang baca Quran dalam keadaan salat duduk, setiap satu huruf dapat pahala 50 kali lipat. Berarti 50 kali niku pirang persen? 5.000%. Nggih, 50.000%. Ora lek 100% kan 5 ping 5. Nah, 100 ping 5 ping 10, 100 ping 10. Nah, kan 100 ping 10 kan 1000. Berarti 5.000%. Kan ya penak toh. Nah, mengko terus Quran sak walehe apa 3 juz, 4 juz, 5 juz, terus rukuk, itidal dan sujud. Mengko lek isih kurang wacane Quran, mari Fatihah tambah maneh. Kalau memang enggak ditambahi ya wis dipersingkat kulhu wae wis ya. Kulhu, caranya kulhu ya terus selesai. Niku daripada kan ya padha wae padha lungguhe ya. Padha lungguhe ukurannya dalam keadaan salat karo ora salat bedane hanya kalau tidak waktu salat boleh tengok. Kalau waktu salat enggak boleh tengok krungu niku tok. Kalau enggak salat panggil bisa langsung jawab yo. Waktu salat enggak boleh, hanya itu saja. Ini penting.
kemudian ketika sholat itu duduk, carane duduk bebas. Pokok yang penting iktimat alal bokong. Iktimat alal bokong kula duduk yo bokonge niku nepet aku netep nangge bumi. Berarti kita niku cara gampangan iki lungguh di bokong. Bokonge sing mentep di bumi. Modelnya bisa dengan mendrojorkan kaki, bahasa Inggrisnya sembujung. Oh, selonjor. Selonjor kaki ini bahasa Inggris sembujung. Selonjor bisa dengan yasinun. Yasinun itu silo. Nggih. Bisa dengan tawarruk. Bisa dengan iftiras. Cuman yang paling sip, nah ini wal afdal paling sip, paling praktis, paling utama adalah duduk dengan iftiras. Ini wal iftirasu wal afdal lil qaid al iftiras. Ini ku sing paling apik duduk iftiras. Bagaimana duduk iftiras? Yaitu duduk seperti tahiyat awal. Wong kita lemean maring sikil tahiyat awal. Kenapa? Karena kalau kita nanti gerak lagi akan rukuk, akan sujud masih penak. Nah kalau nanti silo, ya silun itu ketika akan rukuk yo kerengkelan. Nah, kesulitan bahasane Inggrisnya kerengkelan. Ketika nanti dengan tawarruk lungguh seperti tahiyat akhir nggih akan ruku, akan sujud nggih kerengkelan. Nah, kerengkelan itu bahasa Inggrisnya repot. Repot atau ribet. Ribet. Kalau sudah tidak bisa iftiras ya atau bisa pengen ndelok sing tingkatan liyane nggih niku jimat tarobuk. Tarobuk niku yasilun. Yasilun niku basane silo. Kalau tidak bisa silo, sumat tawarruk nggih niku lungguh tahiyat akhir. Tawarruk niku berlemekan bokong. Perlemekan bokong, di bokonge niku digawe. Sing lemekan niku langsung bokonge wong lemek langsung ora lemekan nangge kaki tapi langsung berlemek berduduk dengan bokong. Wis. Fa inna jasani salati qaidan. Fa inna jasa moko lamun ora mampu sapa wong ngani salati saing surat qaidan kali lungguh salat moko salat sapa mutajian kali turu miring. Kalau terpaksa tidak bisa sholat dengan duduk, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa karena mumet, karena udun, karena apa saja, maka sholatlah dengan tidur miring ala jambi ngatasi lambung niku lempeng. Bisa kepalanya diletakkan di utara, bisa kepalanya diarahkan diletakkan di arah selatan. Seperti halnya orang mati, itu bisa kepalanya diletakkan di utara, bisa kepalanya diletakkan di selatan. Hanya saja makruh kalau diletakkan di selatan. Nah, masih mati ya itu makruh tentok, tapi sah saja. Pokok yang penting menghadap kiblat. Nah, kenapa kok di situ diperintahkan sholat duduk? Karena ada hadis Bukhari, Anna sallallahu alaihi wasallam qala li Imran bin Husain. Kanjeng Nabi dawuh dhateng Imran bin Husain radhiyallahu anhu, wa ana bihima.
Wakanat bibawasir, dan sahabat Umran bin Husain niku kena penyakit ambien. Bawasir niku bahasa Arab juga sama dengan bahasa Inggrisnya wasir. Bahasa Inggrisnya wasir. Bahasanya Indonesianya ambien. Beliau niku ada bawasir sholat iman. Wakana di bawasir sholli iman. Kanjeng Nabi dawuh, kowe sholat ngadeg. Wa ilam tasati dan kalau enggak bisa berdiri ya duduk. Fa ilam tasati fa'ala janbin, kalau tidak ya miring wae. Zadan nasai fa ilam tasati fa mustalqiyan. Kalau kamu tidak bisa dengan miring, tidur dengan terlentang. Lumai terlentang ya. Terlentang, bujur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang bagus duduk niku kepalanya diletakkan di udara. Satu, mengikuti jejaknya Rasulullah. Kedua, untuk menjaga kesehatan. Karena jantung itu ada di sebelah kanan terus belok ke kiri. Nah, di kiri niku. Nah, kalau ke arah kiri ini kita jantung di arah sebelah kiri, jantungnya sebelah kiri, hatinya sebelah kanan terus menggok ke kiri. Di sebelah kiri niku ana bolongan. Jerone bolongan niku ada darah hitam. Di dalam darah hitam itu ada lataif. Termasuk ada roh, ada nafsun, ada kolbun, ada sirun, ada sirul asrar di situ. Lah, karena di situ jantung ada di sebelah kiri, kalau kita tidur dengan bersandar pada lempeng kiri, itu akan bisa mengakibatkan sesak nafas. Tapi kalau kita tidur dengan miring ke kanan, maka jantungnya akan gandul. Jantungnya gandul, makanya akan bernapas itu lega. Bernapas ku enteng, pas katakan ini. Nah, niku diantarane dalam menjaga kesehatannya ke sana. Memang yang diatur di dalam agama semuanya niku adalah demi kemaslahatan, demi kesehatan dunyan wa ukhron. Ngoten. Nah, kemarin cuma turun miring ketika di daerah kita, bagi orang yang sakit di rumah sakit ini akan menjadi problem. Problemnya apa? Jadi itu akan bertentangan dengan menghadap kiblat. Karena di samping sholat miring niku harus menghadap kiblat. Di menggeriga utara, kepalanya diletakkan utara, yang berarti menghadap kiblatnya dengan dada seatas dan bawah. Ini sudah wajib menghadap kiblat. Yang penting dadanya menghadap kiblat. Tapi problemnya desainer di rumah sakit, nah, itu menyesuaikan dengan tempat. Nah, karenanya ketika kita menemukan amben yang mujur nyetan, nah, kalau ambennya mujur ngalor, mujur ngidul, no problem. Atau ambennya diputar-putar karena kamarnya VIP. Kalau VIP, nah kalau kamar VIP kan anu ditempati wong siji ngene kae. Nah, tapi ya sedina 500 syukur kamar tok. Sekarang ngitung 10 dina yo 5 juta.
Niku kamare tok ngeten mawon ngene. Lek sing murah-murah 150 niku ora oleh ngene. Amben ya kudu sageleme ngeten mawon. Lah ketika kita sageleme niku pas ambene mujur ngetan ini dilematif antarane ngelakoni fathal mu'in disuruh miring ke kanan dengan menghadap kiblat, tapi kita tidak mungkin untuk miring kalau menghadap kedua-duanya, kalau miring menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Sementara di sini tidak boleh sholat dengan terlentang alias melumah ketika masih mampu sholat dengan miring. Nah ini bagaimana? Kemarin mungkin sudah saya singgung dalam masalah itu ketika ta'arud antara kiblat dan rukun. Maka yang dimenangkan adalah kiblat. Alasannya fardu kiblat lebih kuat daripada fardunya berdiri. Loh itu kok apa itu tidur itu rukunnya berdiri bukan rukunnya tidur, karena tidak ada di dalam sholat itu rukunnya adalah tidur. Rukun yang ketiga itu adalah berdiri, hanya tidur itu model berdirinya dengan tidur bagi orang yang tidak mampu. Nah kalau seperti itu kok yang dimenangkan berdiri, akan menangkan kiblat. Mungkin di dalam I'anat Thalibin dalam 123 itu dijelaskan ila fi hakil ajiz, wajib madhep kiblat kecuali wong sing apes anu sing madhep kiblat. Sisa ini statistik berarti wal azlu anu bi kaunihi yakunu bi maradin au robatin ala khosabatin fa yusalli al marid awal marbut fa yu'idu linudrati utrihi. Contoh yang tidak mampu berdiri, tidak mampu menghadap kiblat karena diikat, sebab jadi satpam dimasuki perampok terus akhirnya diikat pada kayu misalnya, atau karena sakit, maka sholatlah orang yang sakit atau yang terikat tersebut cuma wajib baleni. Tapi kalau dia itu mungkin sholat dengan menghadap kiblat tapi dengan duduk, kalau tidak menghadap kiblat dengan berdiri, bisa dengan berdiri tapi tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat harus duduk, tidak bisa berdiri. Nah ini bagaimana? Jawab wajib awal, wajib menghadap kiblat. Di anna fardul kiblat akadu min fardil qiyam, karena kewajiban menghadap kiblat itu lebih semen daripada kekuatannya daripada lebih semen gresik daripada berdiri. Kan bahasanya semen gresik itu kokoh, lebih kuat, lebih kokoh. Tangge toh. Lebih semen gresik ini berarti lebih kokoh daripada rukun. Kenapa? Sebab di dalam sholat sunat ini ternyata rukun rukun berdiri bisa gugur, padahal dia itu mampu tanpa uzur. Tapi untuk menghadap kiblat tidak boleh. Ketika mampu menghadap kiblat tidak boleh berpaling dari kiblat. Berarti kekuatan menghadap kiblat lebih semen gresik daripada berdiri. Ini adalah sangat paham. Lebih kuat, lebih kokoh. Berarti
Kesimpulannya ketika kita di rumah sakit yang ambennya mujur ke utara, ke timur dan barat untuk di daerah kita. Mongko sholati lek kita miring menghadap ke utara atau ke selatan. Kalau kita bisa makal rumah akan bisa menghadap kiblat dengan wajah. Di sini kita menangkan menghadap kiblat dengan wajah, berarti terlentang. Ngoten. Pun. Kalau sholat itu dengan turu miring, wa muqaddamu badanihi. Aku mustaqilan kiblat wajib wa muqaddamu badani. Wajib madhep kiblat dengan wajah dan badan yang sebelah depan. Yang depan, yang sebelah depan muqaddam itu yang depan. Ya wis ora usah dikai sebelah yang depan ngono ya. Masa sebelah depan. Badan yang menghadap ke depan ngono ae wis menghadap ke depan. Pun wa yukrahu alal janbil aisar bila udrin dimakruhkan wa yukrahu moko den makruhaken alal janbi apa sih den makruhaken alal janbi salat turu ing atase lambung maknane lempeng al aisari kang kiwa bilaurin dimek madhep. Lah kalau di sini kepalanya diletakkan selatan tanpa udzur niku makruh. Seperti hanya kita memakamkan mayit kepalanya diletakkan di selatan niku makruh. Asalkan tetap menghadap kiblat. Nah, kepala selatan ngadep timur yo. Ya dilihat muslim maupun enggak. Ya muslim nggih haram. Ya orang muslim ya ngadep madhe tersalah. Arek ngoten mawon. Ora nggih kiblat kae. Wajibulan wa mustalqiyan. Ini baru kalau sudah mentok tidur dengan miring enggak bisa, silahkan terlentang. Mongko melumah ala dhahrihi ing atase gigire. Misale berarti lek melumah tidur di atas punggung. Nah kalau demikian sing ngadep kiblat piye? Wa akhmasahu lan utawi dalamaan nurune mustalqiyan iku ilal kiblat. Di sing madhep kiblat yen iku wajah dan delamaan. Delamaan itu ya delamaan tapak kaki, bukan tapak wisa. Tapak kaki, tapak wisa niku kejadukan. Haji tapak wisa niku dake. Sakawuni. Enggak kan duwe dikane. Wis. Wajibulan wajib apa aliyadho ento nyeleaken sapa musolli tahta roksihi ing dalem. Dadi musolli mustalqiyan wong sing salat rumah diwajibkan meletakkan bantal tahta roksihi nahwa mihdatin ing padane bantal, bisa kentongan, bisa apa sajalah yang bisa menahan kepala sehingga akhirnya kepalanya menghadap ke kiblat. Alias takbira supaya ngadep sapa mustalqin biwajiban wajib mustalqin al kiblata. La juman wa ayumi aila sabil kiblat raqiban wa sajidan wa bisujud akhfadhu minal ima ila ruku in ajaza anhuma. Wa ayumi alan yanto isyarah sapa si musolli wis gak iso salat karo mlumah ora iso. Ya wis isyarah ila sabil kiblati maring arah kiblat rokian kali ruku wasajidan. Ngenten. Lek sing turu mlumah mang piye lek ruku? Piye lek sujud? Isyarah doang. Dengan menghadap kiblat isyarah rukuke lan sujude Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki ora usah.
Wah, akbar subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita daun. Telak gitu. Nah niku lek pancen bisa. Lek gak bisa wis kepalane wis ora pati kenek ora iso digawe telak-telek. Mergo bauti siset. Lah itu bagaimana? Nah niku lek rukuk sujud rada rada asor daripada isyarah minal ima ila rukuk. In aja salamun apa sapa musolli anu saking rukuk lan sujud. Ora kesen rukuk lan sujud iku mung nek iso rukuk lan sujud, lek iso rukuk lan sujud walaupun turun lumah, tapi lek sujud rukuk iso ya wajib rukuk lan sujud. Saiki paen aja salamun kalamun apa sapa wong anu lima saking isyarat birasi kelawan sirahe musolli. Kalau pengon telak-telek iki wis ora iso. Telak-telek wis ora iso. Mergo awake kurus wis ora iso. Au ma'am aku pira si au ma'am kok isara sapa musolli biasani kelan pira-pira terapuane musolli ya salat ketap gedhi boten mawon. Wah, masyaallah. Wah, ngene ta. Lah wis ketap-ketip ora iso ya napa? Bae najasa mengkala menapus sapa musolli ajran lakana sapa musolli ala salat ing atase pira-pira penggaweane salat ala qalbi ngatesi atine musolli. Ini ai telawane Allah. Allah. Bayangkan gambar kan di dalam hati. Kalau masih ingat. Lho niku mboten saged ingat. Ya sak isone pirang persen ingate. Pun mboten saged belas ya disolati ae wis ora usah. Salat niku ora iso belas. Angge disolati. Lah wis gak nek belas kan ya wis disolati. Mulane falatas kudu mongko ora gugur anu sing musolli apa salatu madama ing dalem selagine langgeng apa aklu akale musolli kusabitan tetep selama wong niku sik beneh ndak boleh tinggal salat. Jadi selama sik beneh gak boleh tinggal salat. Wa inna ma akharu an mustine ngakhiraken sapa ulama al qiyamah ing ngadeg an sabiqa iki saking rukun kang dimini lurune kiyam. Mestine berdiri itu rukun yang pertama kali dilakukan itu berdiri. Kan gitu. Salat mesti berdiri dhisik, ora takbir dhisik terus berdiri. Enggak. Berdiri baru takbir. Disertai dengan niat. Tapi dalam penghitungannya kenapa berdiri kok diletakkan di nomor 3? Animal jadi PDI biyen kan. Kalah karo P3 dan Golkar. Jadi ini ku takbir dan niat-niat dan takbir. Padahal prakteknya harus berdiri dulu. Ini kenapa? Alasannya, rahasianya, ulama mengakhirkan berdiri daripada rukun berdiri, rukun takbiratul ihram dan niat. Karena mata kecil annahuma karata menustune ruknaini sabiqaihi iku rukun karone hatta finafli. Sehingga di dalam sunat karena niat dan takbiratul ihram itu sensitif dan pokok daripada sholat jadi niate tengkun. Pokoknya sing penting di dalam takbiratul ihram terus niate beneh harus istiqdar walaupun terus lepas landas dari sholat, pergi ke pasar, pergi ke sawah, daud, tandur, ngeluku, pergi nang pasar kulak pedus misalnya, niku sah. Tapi sah itu ya cocok gur fikih tok.
Lah fikih niku hukum dunya. Berarti kata sah niku gak dituntut baleni di dunya. Tapi di akhirat dia pangkat dosa. Karena di akhirat Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah dawuh, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jok pisan-pisan kamu sholat tanpa sadar apa yang kamu katakan. Kalau kamu sholatnya nang pasar, nang Wong Daud yo muni ini niku ora sadar. Lek ora sadar nggih haram. Ngoten. Berarti oleh dosa. Makanya kan Nabi dawuh man lam yaksak fi sholatihi fa ya ulal ukubati asra'u. Salat sing ora khusyuk niku malah luwih ganjangan disiksa. Niku di akhirat. Mulane didelok saka kene iki kita salat dosa ora salat dosa. Bagaimana kalau kita salat dosa? Gak salat dosa mergo gak nglakoni kewajiban, salat ya dosa krana ora trep dari kewajiban. Nah, ini bagaimana? Apa gak salat ya dosa? Salat dosa mendingan kita salat saisone. Dengan harapan lek wis kita menfokuskan, mencurahkan jiwa raga untuk salat sing pas. Ya'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqulun, yani ya'lamu ma yakun. Syaratnya harus dengan berhati-hati. Umpama eling lan sakep dan balik ora usah suwe-suwe niki tidak berdosa insyaallah di akhirat. Mergo dawuh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun gak oleh ganjaran insyaallah gak dosa oleh pancen kita sudah bisa berusaha. Oleh gak usaha sakarepe yo wailul musallin alladzina hum an salatihim sampun wis salat kok malah wel. Mulane wis rasa salat ae sakarepmu. Ora salat malah faktul musyrikin min haitsu wajadtumuhum wa khudhum wa qudulahum lam marsad. Zalika bi annahum qaumul kafaru bi ayat. Tapi fa inna qaum salat wa atu zakat fa khalu sabilakum dadi le ora salat gak tak culno takek. Niku. Makanya cara Imam Syafi'i hukumane gak salat hukum pati. Tapi itu hanya dalam RUU rancangan undang-undang. Belum ditetapkan, sudah ditetapkan terserah DPR wani enggak tetapkan semacam itu, dan tidak boleh ditetapkan di Indonesia karena di Indonesia bukan negara Islam tapi negara bangsa. Tapi bangi ada karena negara gitu, negara bangsa itu bangi ada sani ada. Lah kalau sampai negara niku misalnya pakai agama wis repot. Ukurane piye agama niku sakniki niku bingungno. Cara agama ngene iki sah ora, halal ora, bingungno. Mosok nyontohno mengatur masalah sound system utawa tua aja banter-banter biar tidak dibeni wong salat, tidak mengganggu orang lain. Kita bayangkan nanti kata kita di daerah non-Islam, terus ono asu jonggong kabeh, kadang kuron kan ya kita risih. Demikian pula kalau orang yang tidak ingin atau tidak senang dengan orang Islam, rumus speaker terus menerusan kan ya risih. Ngono wis dianggap menyerupakan azan dengan anjing. Semua akhirnya kudu dilapor lagi. Jane urusane agama iki sak pira ngoten lho. Seperti akan diahokkan. Piye ngoten. Lah iki piye to jenenge ukurane agama itu lek sampai pemerintah ikut campur semacam ini bahaya. Kalau ini tafsirane agama dhewe sing menyimpulkan menyamakan anjing juga dia, dan kemudian yang
melaporkan yo dia piye, padahal kalau dalam narasinya nggak enek belas penyerupakan. Kalau kita mengatakan seperti halnya, itu bukan berarti menyerupakan. Panjenengan sedaya lek enten hadis nika ditaruhaken innakum satarawna Allah fil jannah kama tarawnal ghamar. Besok kamu semuanya di surga akan bisa melihat Allah dengan seperti halnya kau bisa melihat pada komar. Ini tidak berarti Allah menyamakan, akan Nabi menyamakan Allah dengan komar. Tapi karena orang kenal dengan ilmu sakar PDW ya sembuh. Ini sing sama-sama iki kaya ngoten sing terjadi. Tapi sajane bukan sasarannya Menteri Agama ndak. Sasarannya adalah harkat dan martabat Nahdlatul Ulama. Dia sampai wong NU niku punya Menteri Agama. Dan memang tidak boleh semenjak dulu setelahnya Orde Baru tidak ada Menteri Agama dari NU itu lalu ya. Malah diboyak-boyak kayak hijau sampai wong NU jadi presiden. Ya Abdurrahman Wahid kurang cerdas bagaimana arep lungguh kursi presiden yo di goyak-goyak gitu loh ya. Jangan sampai NU itu besar dengan ekonominya ketika gandeng karo Haritanu ini digoyak-goyak. Tapi setelah Haritanu ngaplok nang mereka ya diem ngoten lho. Mergo sing tukang goyak-goyak wis ora goyak-goyak maneh. Lah golongan kita kan enggak pernah goyak-goyak. Ini ya meneng ngono wae. Nah niki sing sembuh zaman edan. Pun alasannya gini ku sholat diletakkan di nomor 3, qiyam diletakkan nomor 3 daripada mendahulukan niat dan takbiratul ihram, sebab niat dan takbiratul ihram itu merupakan rukun daripada sholat dalam keseluruhan, tak bisa ditawar, sedangkan berdiri masih bisa ditawar. Dan apabila anda kenali hal bahwa rukun bil fardhu faqat, itu hanya rukun dalam fardu tok, sehingga di dalam sunat tidak. Dalam sunat tidak. Yes. Kewajiban tidak menghadap berdiri itu, yakni boleh tidak berdiri itu